Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Terima kasih para penonton setia Moksha Channel, nggih. Semoga rahayu, nggih. Ya, kali ini saya ingin menjawab ya sebuah pertanyaan komen daripada netizen yang mengatakan bahwa kitab suci itu boleh dirubah ya, karena kitab suci itu buatan manusia katanya ya. Nah, tetapi kalau saya mengacu kepada Weda ya, jadi dikatakan bahwa di dalam agama Hindu ini Weda itu ada dua bagian, yaitu Sruti dan Smrti. Sruti di sini artinya adalah wahyu langsung dari Tuhan, ya. Yang termasuk Sruti di sini adalah Catur Weda, yaitu empat bagian Weda, yaitu Rig Weda, Atharva Weda, Ayurveda, dan Samaweda. Ya, ini adalah Sruti, wahyu langsung daripada Tuhan melalui para bijak, maharsi, ya, resi yang paling dominan di dalam agama Hindu yang banyak peranannya yaitu Resi Wyasa Dewa, ya. Jadi seperti itu. Kalau ada orang mengatakan siapa nabi agama Hindu kan biasa gitu ya di sekolahan. Ya, dijawabnya adalah Resi Wyasa Dewa ya. Nah, ada lagi yang satu bagiannya satu itu adalah Semerti. Semerti ini adalah apa? Tafsiran ya. Jadi ya, tafsiran daripada Sruti ya. Jadi kitab suci Catur Weda yang tadi ya itu diterjemahkan lagi ya ditafsirkan oleh Resi Bregu ya, Resi Bregu, Begawan Bregu ya, yang ditulis dalam kitab suci yang disebut dengan Manawa Dharma Sastra ya, Manusmrti ya. Jadi di situ Manusmrti ini, Manawa Dharma Sastra ini berisi tentang hukum-hukum ya untuk dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bagaimana hukumnya kalau orang menikah, bagaimana hukumnya bagi-bagi harta dalam keluarga, bagaimana hukumnya pada waktu masih pada waktu penciptaan alam semesta ini, pada waktu manusia lahir, pada waktu manusia berumah tangga, pada waktu manusia menjadi wanoprasto, biksuka dan lain sebagainya ya. Jadi di sini yaitu yang disebut dengan tafsiran ya. Nah, ada lagi di dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancama Weda, yaitu Weda yang kelima yaitu Bhagavad Gita ya. Bhagavad Gita ini sangat terkenal sekali ya. Nah, di sini kenapa disebut Shruti? Karena wahyu ini, sabda ini langsung diturunkan oleh Sri Krishna. Siapa Sri Krishna itu? Sri Krishna adalah awatara. Awatara adalah apa? Perwujudan ya, manifestasi Tuhan dalam wujud manusia yang turun ke dunia ini untuk menegakkan dharma kebenaran ya, sesuai yang di dalam Bhagavad Gita di bab 4 ya, sloka 7 dan sloka 8, beliau di situ mengatakan bahwa aku turun ke dunia ini sepanjang masa demi menegakkan dharma apabila kejahatan sudah merajalela ya. Beliau turun ke dunia ini loh. Kenapa? Dalam wujud manusia. Ya, karena ya kalau beliau langsung berwujud seperti aslinya, ya kita tidak akan mampu untuk menatap beliau. Kita tidak akan mampu untuk melihat beliau. Ya seperti Arjuna ya. Ya. Arjuna kan dia pengen tahu siapakah Sri Krishna. Benar nggak Tuhan? Coba Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, coba tunjukkan wujudmu. Ya, dan Arjuna dibukakan mata batinnya, mata ketiganya ya. Setelah itu dia melihat wujud Tuhan yang ada di mana-mana, yang seram, yang cakep, yang cantik dan lain sebagainya. Wah, di situ dia ketakutan, ya Tuhan, kembalilah ke wujud aslimu, aku tidak tahan untuk menatapmu. Nah, itu baru beberapa detik dia sudah tidak kuat, ya. Nah, karena kasih Tuhan, beliau turun dalam wujud seperti kita, ciptaannya, ya. Karena apa?
ya. Ya, beliau ingin berdialog dengan ciptaannya manusia, mengarahkan kita ya kembali ke jalan yang benar ya. Biar kejahatan itu tidak merajalela ya itu ya. Jadi Bhagavad Gita adalah Sruti, wahyu langsung. Oh ya, Bhagavad Gita ini terdiri dari 700 sloka ya dan terdiri dari 18 bab ya. Jadi kalau slokanya ini ya, ucapan sabda daripada Sri Krishna itu tidak bisa dirubah dari sejak zaman Bhagavad Gita ini diturunkan ya, diwahyukan di padang Kurukshetra ya. Tidak tidak ada yang berubah ya. Sepanjang masa itu nggak ada yang berubah. Yang paling yang berbeda itu adalah artinya, terjemahannya ya. Nah, terjemahannya ini juga tidak sembarangan orang untuk menerjemahkan. Siapa yang bisa dengan tepat untuk menerjemahkan maksud daripada Tuhan? Kita sebagai manusia ya. Nggak ada, tetapi berusaha orang-orang suci kita untuk menerjemahkan ucapan daripada Sri Krishna ya. Jadi di situ disebutkan bahwa terjemahannya sesuai dengan guru-guru suci ya. Tetapi itu tidak berbeda jauh ya. Ya cuman beda dikit-dikit aja artinya, tetapi tidak berbeda jauh. Hampir semua itu sama ya. Jadi itu. Nah, kembali lagi di dalam agama ini juga ada itihasa ya. Itihasa ini artinya apa? Yang pernah terjadi, yaitu pernah terjadi apa? Sejarah ya. Ya seperti kitab Mahabharata dan kitab Ramayana ya. Itu adalah kisah yang pernah terjadi pada zaman dulu ya. Jadi kisah Ramayana dan Mahabharata ini bukan merupakan sebuah mitos atau legenda, tetapi ini real terjadi. Sama seperti sejarahnya Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3 tahun oleh Jepang. Ya. Jadi itu pernah terjadi, itu yang disebut dengan itihasa. Ada lagi Purana. Purana ini apa? Nah, Purana ini artinya masa lampau, zaman dulu ya. Yang disebut dengan apa? Legenda. Ya, di sini adalah kisah-kisah masa lampau. Ya, siapa yang dikisahkan? Yaitu orang-orang suci, ya. Maharsi, Begawan, ya. Terus pangeran, raja-raja, dan dewa-dewi di dalam agama Hindu. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan ajaran tentang Weda kepada para bhakta, para murid, para sisya, para brahmacari, ya, agar mereka mudah untuk menyerap ajaran agama Hindu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu zaman lamanya memang. Nah, kadang-kadang ya di zaman sekarang ini Purana ini banyak yang sudah ya. Seolah-olah wah dewa-dewi itu persis seperti kehidupan manusia ya. Ya, kalau zaman dulu kan orang memahami tentang Tuhan ya. Nah, kalau sekarang begitu dia lihat Purana, oh kok Dewa Siwa seperti itu, oh kok Dewa Brahma seperti itu. Ah, udah deh saya pindah aja agama lain lah. Nah, ini emang dampak-dampak yang terjadi ya. Nah, ini juga Purana ini kan banyak juga, terutama nih Purana Bhawisya Purana. Ya, ya, banyak yang salah kaprah ya. Oh, dipolitisi ya, dipolitisir ya. Wah, wah ada agama saya tuh, ada nabi saya tuh disebutkan dalam Bhawisya Purana. Padahal maksudnya itu nggak seperti itu gitu. Jadi ya, ini suka dipelintir gitu ya. Oke, kita kembali kepada masalah tadi bahwa yang namanya kitab suci itu adalah wahyu daripada Tuhan dan tidak bisa dirubah. Tetapi kalau tafsirannya itu baru bisa dirubah oleh manusia ya. Jadi itu ada perbedaannya. Ya. Nah, bagaimana kalau kitab suci dirubah-rubah mulu ya? Wah, bahaya. Umatnya akan bingung. Ya memang ya banyak sekali terjadi aliran-aliran atau terjadi
pecahan-pecahan daripada satu agama ya, nggak agama Hindu aja, hampir semua agama itu ada alirannya. Nah inilah tergantung daripada ego pemimpinnya, ego eh, orang-orang sucinya ya. Jadi suka, oh saya apa, pandangan saya seperti ini, perspektif saya seperti ini. Akhirnya dia apa? Dia bikin seperti kitab suci, dia sebarkan. Ini loh pendapat saya yang paling benar. Sehingga bawahannya juga ngotot bahwa ini yang paling benar gitu. Yang lain salah gitu. Ya, jadi banyak juga yang seperti itu gitu ya. Ya ini mungkin yang dimaksudkan oleh apa komen netizen tersebut bahwa wah apa kitab suci itu adalah buatan manusia ya. Memang sekarang ini banyak memang kitab suci yang di apa ya namanya sekarang kan zaman teknologi ya. Jadi kitab suci yang asli aja dia bisa edit ya sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan keinginannya, maksud dan tujuan dia gitu ya. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya Wayan Amanuddin, Moksa Channel mengaturkan Om Santi Santi Santi. Om.